Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan belajar bersama tentang martiria atau menjadi saksi. Martiria adalah salah satu tugas gereja untuk memberikan kesaksian imannya. Martiria adalah tugas pewartaan melalui kesaksian hidup nyata, melalui contoh hidup. Contohnya, ketika kita mau hidup disiplin, hidup teratur, hidup rapi, ini adalah salah satu contoh hidup nyata. Ini adalah bentuk kesaksian yang sangat konkret, kedisiplinan antara lainnya. Menjadi saksi atau martiria berarti menyampaikan atau menunjukkan apa tentang seseorang, tentang peristiwa, tentang kejadian, bahkan tentang Tuhan, tentang Allah, tentang yang ilahi. Jadi, dalam kesaksian ini hendaknya kita menyampaikan apa yang kita lihat, menyampaikan apa yang kita dengar, atau kesaksian hendaknya disampaikan sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan. Dalam kesaksian ini mungkin banyak sekali ungkapan-ungkapan sederhana tetapi membantu. Misalnya, katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Sebaliknya, dalam kesaksian kita hendaknya jauhi atau jangan bersaksi palsu, jangan berbohong. Namun pada kenyataan dalam kesaksian tak dapat dipungkiri adanya sikap atau upaya-upaya intimidasi, ada upaya ditekan, diancam, dan lain sebagainya agar kesaksian kita diubah, kesaksian kita bukan menyampaikan apa yang sebenarnya, kesaksian kita direkayasa. Ini yang tidak boleh. Dalam penyampaian kesaksian itu bisa melalui kata-kata, bisa melalui sikap, atau tindakan, dan perbuatan-perbuatan nyata. Kesaksian bahwa karena kita hidup bersama di lingkungan yang sama, maka dengan kondisi seperti sekarang ini, hendaknya misalnya selalu memakai masker, maka kita tunjukkan selalu memakai masker demi kesehatan, demi keselamatan diri kita, dan juga demi keselamatan orang lain. Inilah salah satu tindakan atau perbuatan konkret tentang kesaksian untuk konteks sekarang ini. Yang berikut, menjadi saksi Kristus bagi agama Kristen maupun agama Katolik berarti menyampaikan atau menunjukkan apa yang dialami atau apa yang diketahui tentang Kristus kepada orang lain. Sungguh tidak gampang memberikan kesaksian melalui sikap dan perbuatan. Membuat tanda salib depan orang lain pun itu adalah gampang susah. Ada yang gampang, ada yang ikhlas melaksanakannya dengan tenang nyaman, tapi ada dengan rasa takut, malu, dan lain sebagainya. Selain itu, menjadi saksi Kristus bagi orang Nasrani pasti dapat menuai atau mendapatkan banyak risiko. Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes, "Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuhmu akan menyangka ia berbuat berbakti kepada Allah." Ini salah satu kutipan bahwa untuk menjadi saksi Kristus itu tidak gampang, tidak mudah. Sekurang-kurangnya akan mendapat banyak risiko. Dikucilkan, dihina, difitnah demi imannya, demi kebenarannya. Contoh banyak martir atau mencoba untuk membela kebenaran imannya adalah salah satunya Santo Stefanus. Ia dalam gereja Katolik adalah martir pertama yang rela dibunuh demi imannya akan Kristus. Namun
Bagi kita orang Kristiani, kita harus berani bersaksi tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak harus atau tidak hanya melalui kata-kata, tetapi terutama melalui sikap dan perbuatan konkret kita sehari-hari. Namun lain pihak, soal menjadi saksi ini jauh lebih penting ketika kita berani menjadi pribadi yang disiplin, menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas yang jujur, mampu menjadi pribadi yang memiliki etos kerja yang sangat tinggi, mau peduli dengan orang lain, penuh rasa tanggung jawab, hidup sederhana, penuh ugahari, mau berbagi dan berbela rasa. Nilai-nilai ini jika dihayati dengan sungguh-sungguh dengan baik, kapanpun dan dimanapun, bagi kita dalam konteks ini adalah bentuk kesaksian yang paling real, yang paling konkret. Hendaknya nilai-nilai ini dapat kita hayati, dapat kita lakukan, sehingga hidup kita sungguh semakin bermakna. Pewartaan dalam bentuk kesaksian hidup mungkin sangat relevan bagi kita di Indonesia. Kita hidup di tengah masyarakat yang sangat majemuk, sangat banyak, sangat plural dalam kepercayaan, dalam agama, dalam budaya, dalam keyakinan, dalam kebiasaan-kebiasaan, dan lain sebagainya. Untuk konteks dalam iman, apapun agama kita masing-masing, pertanyaannya adalah, apakah saya merasa minder? Apakah saya merasa malu? Apakah saya merasa takut untuk mewartakan, untuk menjadi saksi imanku, saksi agamaku di hadapan teman-temanku? Jadi, hendaknya jangan takut, jangan malu, jangan minder untuk mewartakan kebenaran, untuk menjadi saksi kebenaran sesuai dengan agama kita masing-masing. Ilustrasi gambar ini bagi saya sangat inspiratif. Bagi orang Katolik misalnya, apakah saya sanggup menjadi saksi Kristus sesuai dengan agamaku? Berani membuat tanda kemenangan Kristus, tanda salib dimanapun saya berada. Apakah di warung, apakah di restoran, apakah di tempat umum dan lain sebagainya, sebelum dan setelah melaksanakan suatu kegiatan. Sekali lagi, dikatakan di atas tadi, menjadi saksi Kristus ternyata dapat menuai banyak risiko. Yesus sendiri telah menjadi martir. Ia menderita dan wafat di salib demi kerajaan Allah, demi keselamatan umat manusia. Sekedar info bahwa segala upaya yang kita lakukan secara sederhana, secara bersama-sama, kita terus selalu berkreatif sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Bagi saya pribadi, kegiatan-kegiatan sekolah seperti ini merupakan bentuk kesaksian akan pentingnya kebersamaan, akan pentingnya hidup sehat untuk disampaikan kepada sebanyak mungkin warga sekolah. Beberapa pertanyaan refleksi. Di buku catatanmu hendaknya dituliskan beberapa bentuk kesaksian yang telah dilakukan atau mungkin yang bisa dilakukan baik di lingkungan di rumah maupun di sekolah. Dan mengapa Anda mengangkat tentang kesaksian tersebut? Atau lebih konkret di samping kanan itu, apa aku mampu menjadi saksi? Dalam hal apa mampu? Dalam hal apa saya menjadi bersaksi? Sebagai seorang pelajar atau seorang remaja, sebagai umat beragama, apapun agama kita, hendaknya mampu menjadi saksi hidup melalui keteladanan hidup yang baik. Terima kasih. Tuhan senantiasa memberkati. Amin.